Pembelajaran Akidah Akhlak kelas 12 semester 1 oleh Ida Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian murid-murid? Kok kurang kompak? Yaudah, Ibu ajarkan ya. Ketika Ibu bertanya bagaimana kabar kalian, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, seperti itu ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Anjar. Ya, silahkan Mas Anjar. Ya, terima kasih untuk Mas Anjar ya. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Nah, coba kalian aktifkan kamera kalian agar Ibu tahu mana yang rapi dan mana yang belum ya. Silakan aktifkan kameranya. Ya, ternyata sudah rapi semua ya, Alhamdulillah. Dan yang pasti sudah semangat mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Oh iya, coba kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah yang berserakan atau tidak. Jika ada, kalian ambil dan buang di tempat sampah. Ya, coba cek sekarang ada sampah atau tidak di sekitar kalian. Sudah? Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih karena walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tidak apa-apa, kita tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kenapa Ibu menyuruh kalian untuk mengecek apakah di sekitar kalian ada sampah? Ada yang tahu? Ya, karena Ibu ingin walaupun kalian pembelajaran melalui Google Meeting seperti ini, tapi Ibu ingin sekali kalian menerima pembelajaran dari Ibu itu dengan rasa yang nyaman. Artinya ya, jadi kalian bisa menerima pembelajaran Ibu dengan baik ya. Ya, Ibu langsung jelaskan ya nanti pembelajaran Ibu tuh bagaimana. Ya, nanti pertama Ibu akan menjelaskan mengenai materi pada siang hari ini. Nanti Ibu akan jelaskan. Dan yang kedua, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok dan kalian berdiskusi per kelompok. Untuk bahan diskusi nanti Ibu akan berikan, dan setelah selesai salah satu anggota kelompok nanti akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Dan selanjutnya setelah diskusi selesai, Ibu akan memberikan kalian kuis. Ya. Kuis itu untuk nilai tambahan harian. Nanti Ibu akan masukkan ke dalam nilai akhir. Seperti itu. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Ya, langsung saja ya Ibu masuk ke dalam materi pada pagi hari ini. Ya, materi pada pagi hari ini Ibu ingin kalian menjawab. Ya, Ibu langsung ke materi ya. Kira-kira kalian bisa tebak atau tidak materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Belum? Ya, materi kalian tebak ya. Materi Ibu pada pagi hari ini ialah lawan kata dari perbuatan tercela. Ada yang tahu? Ya, silahkan Mbak Vina. Betul sekali Mbak Vina. Lawan perbuatan tercela adalah perbuatan terpuji. Materi Ibu pada pagi hari ini adalah membahas tentang membiasakan berperilaku terpuji atau akhlak terpuji. Ya, ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, silakan Mas Anjar jelaskan. Ya, betul sekali. Akhlak terpuji merupakan sesuatu yang baik di mata Allah dan di mata manusia. Ya, betul sekali. Ibu langsung saja ke materi pada pagi hari ini ya.
perilaku terpuji itu ada apa aja? Ada amal soleh, ada toleransi, ada musawah, dan ada ukhuwah. Ya, ada yang tahu pengertian amal soleh itu apa? Ya, Ibu akan jelaskan. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Secara istilah adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Jadi amal saleh adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat dan juga patut untuk dikerjakan. Ya. Ibu langsung lanjut ya. Membiasakan beramal saleh. Adapun prinsip-prinsip membiasakan beramal saleh yaitu yang pertama, mengetahui ilmunya. Dalam ajaran Islam, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat harus tahu ilmunya, dan demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti mereka harus tahu niatnya dan cara melakukannya, seperti itu. Yang kedua, itu ada niat yang baik. Setidaknya ada dua fungsi dihubungkan dengan ibadah, yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti contoh, niat berwudu, kan itu berbeda dengan niat sholat. Niat berwudu, niat sholat, kita akan berdoa ketika mau makan, berdoa ketika sesudah makan, bangun tidur, sebelum tidur, kan itu niatnya berbeda-beda. Jadi seperti itu ya. Intinya niat itu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Kita lanjut yang ketiga, yaitu sabar dalam melaksanakan ibadah. Sabar bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang terkena musibah. Sabar juga diperlukan bagi orang yang melaksanakan perbuatan taat. Dan yang keempat ada ikhlas setelah melaksanakannya. Ikhlas dalam beramal saleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi prinsip-prinsip beramal saleh. Yang pertama ada mengetahui ilmunya, yang kedua ada niat yang baik, yang ketiga ada sabar saat melaksanakannya, dan yang keempat ada ikhlas setelah melaksanakannya. Yaitu tadi prinsip-prinsipnya ya murid-murid. Kita lanjut ke yang poin selanjutnya mengenai pengertian bertoleransi. Ada yang tahu toleransi? Belum ya? Ibu akan jelaskan ya. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai ataupun disenangi. Dalam kamus bahasa Indonesia berarti kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Jadi intinya toleransi adalah sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain, walaupun ada perbedaan di antara mereka. Ya, seperti itu. Kita langsung lanjut ke yang selanjutnya, toleransi menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran yaitu firman Allah surat Al-Mumtahanah, di mana ungkapan Allah tidak melarang kamu, memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke kota Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi. Jadi seperti itu. Kita langsung lanjut. Toleransi sepanjang sejarah. Sikap Rasulullah SAW dalam hal bertoleransi diikuti oleh para sahabat yang lain. Sayyidina Umar pernah membuat perjanjian Ailiyah, perjanjian Yerusalem,
Saat itu, Yerusalem yang sudah menjadi bagian dari wilayah umat Islam menjamin kemerdekaan beragama bagi penduduknya. Bahkan saat itu Umar mewajibkan orang Yahudi untuk menetap di kota tersebut. Amr bin As saat masuk ke wilayah Mesir disambut dengan antusias oleh masyarakatnya, khususnya beragama Kristen Koptik. Demikian pula dengan kekuasaan Islam di Spanyol selama 800 tahun. Jadi itu tadi cerita tentang toleransi oleh sahabat Umar ya. Ya, kita langsung yang ke selanjutnya, yaitu membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam ajaran Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ada yang pernah mendengar? Ya, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Jadi Islam itu adalah agama yang indah, agama yang damai, seperti itu ya. Ya, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama, memahami keadaan, menghormati keputusan orang lain, mau menerima kritik, tidak sombong, tidak egois, tidak melaksanakan kehendak, dan tidak merendahkan orang lain. Ya, artinya sikap toleransi merupakan sikap saling menghargai kepada sesama walaupun ada perbedaan, seperti yang Ibu sudah katakan di awal tadi mengenai apa itu makna singkat toleransi ya, seperti itu ya. Jadi kita menghargai adanya orang lain, seperti itu ya. Kita lanjut, yang selanjutnya ada nilai-nilai positif orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama, pastinya memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai kalangan. Kedua, menciptakan keharmonisan ataupun kerukunan. Yang ketiga, meningkatkan sikap saling menghormati, menciptakan rasa aman dan tentram, menghilangkan sifat dengki dan fitnah serta permusuhan. Jadi nilai-nilai positif orang yang berperilaku toleransi itu banyak sekali ya. Karena pembelajaran pada pagi hari ini hanya 30 menit, jadi Ibu langsung lanjut ke poin yang selanjutnya ya. Yang kedua ada musawah. Ada yang tahu musawah itu apa? Ya, musawah secara etimologi berarti sama, tidak kurang atau tidak lebih. Sedangkan secara terminologi, musawah berarti persamaan manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan pangkat, atau harta dan hal lainnya. Jadi tidak ada perbedaan sistem kasta di musawah ini ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang berperilaku musawah. Ya, Ibu akan sebutkan, yaitu satu, tidak sombong, tidak boleh sombong ya. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Yang keempat, menerima kritikan sebagai saran yang membangun. Yang kelima, tidak merasa paling benar. Dan yang keenam, menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Ya, seperti itu sikap musawah. Adapun nilai-nilai positif musawah, yaitu terciptanya hidup damai dan tentram, terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai antar sesama, dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Ya, Ibu langsung lanjut ke mohon maaf ya, tadi salah. Itu yang musawah itu poin ketiga, materi ketiga. Dan yang keempat atau terakhir itu ukhuwah. Ada yang pernah mendengar ukhuwah? Ukhuwah Islamiyah, ada yang pernah mendengar? Ya, betul sekali. Ukhuwah atau brotherhood biasa diartikan sebagai persaudaraan. Dalam pengertian yang luas, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.
Dalil mengenai ukhuwah ada di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu upaya dalam rangka menumbuhkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ya, yang kedua ada ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah watoniyah, berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Dan yang ketiga ada ukhuwah insaniyah yang berarti persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah. Ya, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan ukhuwah. Pendekatan ukhuwah dapat dijaga apabila kita mengikuti 4 prinsip-prinsip dasar ukhuwah, yaitu satu, ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tafahum atau saling memahami. Yang ketiga, ta'awun atau saling tolong-menolong. Dan yang keempat, takaful atau saling bahu-membahu. Seperti itu. Ada 4 prinsip dasar ukhuwah agar selalu dapat dijaga, yaitu ada 4 prinsip ya. Yang pertama tadi apa? Ya. Yang kedua? Ya, betul sekali. Dan yang ketiga? Ya, betul sekali. Dan yang keempat? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lanjut ke nilai-nilai positif ukhuwah. Nilai-nilai positif yang perlu kita perhatikan sebagai upaya menjaga ukhuwah adalah memberitahukan rasa cinta kepada yang kita cinta, menunjukkan kegembiraan dan senyuman apabila berjumpa, memohon didoakan apabila berpisah, berjabat tangan apabila berjumpa, atau tidak berlaku bagi yang bukan muhrim. Kalau bukan muhrim jangan berjabat tangan, cukup namaste saja seperti ini ya, seperti kita dalam keadaan COVID seperti ini kan tidak boleh berjabat tangan. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan silaturahmi. Kenapa Islam itu ada? Kenapa dalam Islam itu Hari Raya Idul Fitri kita disunahkan untuk berjabat tangan? Ya karena itu kita melaksanakan silaturahmi. Yang selanjutnya memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, memperhatikan saudaranya dalam bentuk keperluannya. Yang selanjutnya memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Dan yang terakhir mengucapkan selamat berkenaan pada saat-saat keberhasilan. Ya, itu tadi materi Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama beranggotakan Vina Idamatu Syifa, Fuad Hasan, dan Ifti Mukharomah. Yang kelompok kedua beranggotakan Istinganatun, Kori Ernawati, dan Mia Ismawardani. Dan kelompok ketiga atau kelompok terakhir beranggotakan Nadia Ramdhani, Muhammad Anjar Pratama, dan Mbak Naila Irsyadun. Ya, sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk bahan diskusi kelompok pertama itu mengenai contoh toleransi yang ada di kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kalian. Bahan diskusi untuk kelompok yang kedua yaitu mengenai hikmah toleransi atau hikmah adanya toleransi. Dan yang terakhir adalah kelompok ketiga, bahan diskusinya mengenai hikmah ukhuwah atau apa yang didapat ketika kita menanamkan ukhuwah. Itu bahan diskusi untuk kalian. Kalian bisa cari di internet ataupun di buku LKS atau buku panduan Aqidah Akhlak. Ibu akan beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Dan setelah itu salah satu anggota kelompok mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Ya, nanti akan Ibu panggil namanya untuk mempresentasikannya. Jadi ini acak ya. Setelah diskusi selesai nanti kita akan ada kuis tanya jawab. Ya, ini buat nilai tambahan harian. Nanti Ibu akan masukkan nilai ini ke nilai akhir pada saat pergantian semester ya. Ibu kasih waktu 5 menit.
waktu sudah selesai ya. Ibu akan memanggil salah satu anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, Mbak Vina Ida Matushifa coba presentasikan hasil diskusinya ya, mengenai contoh toleransi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang ada di dalam sekitar Mbak Vina dan teman-teman yang lain. Ya, silahkan. Ya, baik sekali. Contoh sikap toleransi yaitu ada menghargai pendapat, kayak semisal ada acara musyawarah, itu kita harus mendengarkan pendapat yang lain seperti itu. Dan ketika ada tetangga kita yang non muslim, maka kita harus bisa menghargai dan juga menghormati keberadaan mereka. Jangan kita kucilkan, tetap bersahabat dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seperti itu ya. Bukan ukhuwah Islamiyah sih, tetap menjaga ukhuwah sesama manusia. Ya, untuk kelompok ketiga silahkan presentasikan hasil diskusinya. Silahkan Mas Anjar untuk mempresentasikannya. Ya, betul sekali. Nilai-nilai positif ukhuwah yang pertama memberitahukan rasa cinta kepada yang kita cinta. Yang kedua menunjukkan kegembiraan dan kesenyuman apabila berjumpa, seperti yang tadi Ibu sudah berikan di materi awal mengenai nilai-nilai positif ukhuwah. Ya, selanjutnya Ibu akan adakan kuis mengenai materi pada pagi hari ini. Kalian bisa menjawab apabila kalian mengetahuinya, dan siapa cepat dia dapat. Ya, kalian jawab ya. Ukhuwah atau brotherhood yang diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti A. Memperhatikan, B. Memiliki, C. Mengetahui, D. Menafsirkan, dan yang E. Kekeluargaan. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali Mbak Istinganatun. Tepuk tangan untuk Mbak Istinganatun ya. Jawabannya adalah kekeluargaan. Ibu langsung ke kuis yang selanjutnya ya. Kuis yang kedua yaitu semua kegiatan, karya atau perbuatan baik berupa ucapan maupun tindakan yang nyata maupun tersembunyi ditunjukkan atau diniatkan untuk berbakti kepada Allah disebut A. Amal jariah, B. Amal saleh, C. Amal insan, D. Amal ibadah, dan yang E. Amal baik. Ada yang bisa jawab? Siapa cepat dia dapat? Ya, Mbak Ifti, betul sekali. Jawabannya adalah amal saleh. Ya, untuk kuis yang terakhir, kuisnya hanya ada 3 ya. Besok Ibu bikin kuis lagi untuk materi yang selanjutnya. Ya, coba kalian jelaskan mengenai arti toleransi. Ya, betul sekali Mbak Vina. Arti toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap sesama walaupun ada perbedaan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terima kasih ya sudah menjawab kuis Ibu pada pagi hari ini. Ya, materi hari ini tuh kita membahas mengenai amal saleh, toleransi, musyawarah, dan ukhuwah. Apa yang kalian dapat? Hikmah kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Ya, tepuk tangan untuk Mas Anjar. Betul sekali Mas Anjar. Hikmahnya adalah kita menjadi orang yang membiasakan berperilaku terpuji, mampu menghargai sesama manusia. Hikmah yang dapat ya, kita menjadi menghargai, menghormati sesama manusia, dan ya seperti yang Ibu sudah bahas di materi awal tadi.
pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan ya, karena waktu sudah habis. Ibu harap kalian bisa menerima pembelajaran dari Ibu dengan baik, dan terima kasih kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena adanya virus corona. Jadi kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya via aplikasi seperti Google Meeting seperti ini. Ibu harap kalian selalu sehat, dan jangan lupa kalian selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika bepergian, dan yang ketiga minum suplemen vitamin agar imun kalian lebih kuat. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apabila ada kesalahan kata yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Mas Anjar yang telah memimpin doa. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu di lain waktu atau lain hari ya. Ya, Ibu cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.